Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat taufik dan hidayah inayahnya. Allah masih memberikan kita untuk kita masih berkumpul di dalam majelis yang mulia ini, insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini alhamdulillah teman-temanku semuanya, hari ini kita masih bisa berkumpul di kajian rutin kita, dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita niatkan hari ini menjadi asbab kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ayoal aba, teman-temanku semuanya, hari ini tema yang akan saya bahas mengenai jangan kotori hatimu dengan sebuah kebencian. Di dalam hidup ini teman-temanku semuanya, kita sebagai manusia biasa itu tidak akan pernah lepas dari kata marah, dari kata benci, dari kata dengki. Jangan sampai sesuatu ini bisa merusak keimanan kita dalam berkehidupan. Karena beribadah itu bukan hanya sekedar untuk kita beribadah saja, hablu minallahnya saja, tapi kita juga harus berbuat baik kepada manusia, hablu minan nas. Kalau kita hablu minallahnya saja bagus, tapi hablu minan nasnya saja jelek, itu sama saya nol. Jadi di antara hablu minallahnya itu kita harus seimbang. Dan lebih bagus lagi apa? Kita lebihkan untuk Allahnya. Dan bukan berarti kita tidak tidak apa berhubungan baik dengan manusia, tidak seperti itu. Karena kenapa? Di dalam Islam, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kita di situ maknanya bukan hanya kepada manusia, tapi kepada hewan, kepada tumbuhan, seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu teman-temanku semuanya, di dalam Islam tidak ada kita diperintahkan untuk membenci makhluknya Allah. Tidak ada kita disuruh untuk dendam kepada makhluknya Allah. Ketika kita memang, teman-temanku semuanya, kita kan kadang, ya udah, kadang disakiti hatinya, ya. Disakiti hati kita, entah itu oleh teman kita sendiri, oleh saudara kita sendiri, sahabat kita sendiri, siapapun itu. Kita tidak bisa kayak, apa ya, terhindar dari itu. Boleh jadi apa yang kita anggap terkadang, mungkin sikap kita atau perkataan kita yang biasa-biasa saja boleh jadi itu bisa membuat sakit hati dari, orang yang kita diajak berbicara itu. Contoh nih teman-teman semuanya, mungkin kita, sering, apa namanya itu, inilah ya, ngobrol sama teman-teman kita, saling mungkin dia lagi apa, kadang kita ledekin, kita bercandain kayak gitu kan. Ya mungkin itu bercanda itu kalian ulang-ulang. Ah, udahlah kalian pikir udah biasa, dia nggak mau kita singgung. Iya teman-teman semuanya, mungkin kemarin dia nggak tersinggung. Kita tidak akan tahu keadaan hati seseorang pada hari ini. Berbeda teman-temanku semuanya. Karena kenapa? Allah itu Maha membolak-balikan hati. Terkadang hari ini hatinya baik-baik saja, besok boleh jadi dia sedang hancur hatinya. Dia sensitif banget. Kita tidak akan tahu. Nah, maka dari itu berhati-hatilah dengan lisan kita.
Justru apa? Lisan kita inilah yang menggampangkan kita terkadang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena lisan inilah yang terkadang membuat hati orang terluka. Hati-hati. Nah, maka dari itu, yang akan kita bahas hari ini mengenai kebenciannya. Jangan kotori hati kita, ya. Terkadang hati kita inilah yang membuat, apa namanya itu, seluruh organ tubuh kita ini terikut, kayak gitu. Jadi hati-hatilah dalam bersikap, berkata-kata, ya hati-hati. Karena kenapa? Berbahaya sekali lisan ini. Lisan kita ini apalagi ya teruntuk semuanya, ya. Tapi di dalam beberapa riwayat itu menekankan seorang wanita. Ya, mayoritas mungkin di sini banyak para teman-teman kita di sini yang akhwat, ya. Hati-hati, ya, untuk menjaga lisan, untuk selalu menjaga lisan. Karena kenapa? Apalagi anak-anak zaman sekarang ini berkata yang tidak pantas, ya. Berkata-kata yang kasar. Karena teman-teman semuanya terkadang ada yang mengatakan seperti ini, eee, yang lebih hina dari air liur anjing itu adalah seorang wanita yang berkata kasar. Nah, maka dari itu, perkataan ini bukan hanya untuk ditujukan kepada wanita, tapi sebagai muhasabah, bahan muhasabah diri kita sebagai kaum pria juga. Bukan berarti kita sebagai kaum pria diperbolehkan untuk berkata kasar, tidak, teman-teman semuanya. Karena kata-kata kasar itu kadang-kadang terucap ya, terucap tuh pada saat kita marah sama orang, dan terkadang ya dianggap bercandaan, kayak gitu. Nah, hati-hatilah, karena kenapa inilah yang menjadi terkadang ya, hati orang sakit, orang, hilang, apa namanya itu, kepercayaan sama kita, orang hilang kayak rasa ingin berteman dengan kita, karena kenapa? Diakibatkan apa? Sikap kita, lisan kita. Nah, inilah yang terkadang membuat orang tuh benci sama kita. Yang awalnya tuh dikarenakan apa, memang kayak gitu. Terkadang dosanya kita nggak dapat banyak, tapi dia yang membenci, itulah yang mendapat dosa. Tapi teman-teman semuanya, yang membuat dirinya membenci itu oleh perbuatan kita. Nah, itulah yang menyebabkan kita mendapatkan dosanya. Dia membenci karena kita yang berbuat. Kecuali, terkecuali, kita tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba dia membenci kita saja. Betul kadang kayak gitu kan, kalau kita aja benci, entah itu kenapa. Mungkin ada orang yang menfitnah kita, mungkin ada orang yang kayak melakukan hal-hal ya kayak menyebarkan berita hoaks tentang kita, kayak gitu. Mungkin dia ngomong kayak gini ke si apa, si A, ngomong sama si B. Misalnya si fulan bin fulan itulah, ngatain kamu, iniin kamu, padahal enggak. Dia sakit hati, padahal enggak. Kita enggak dapat dosanya, karena apa? Kita enggak melakukan itu. Nah itu teman-teman semuanya, hati-hati terkadang ya. Apalagi kita kebencian, hati-hati zaman sekarang ini penuh dengan hoaks, banyak kayak gitu. Terkadang teman-teman yang paling ditakutkan adalah kita membenci keluarga kita sendiri, orang-orang terdekat kita sendiri kita benci. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu, hati-hati. Dan juga, kalau seandainya kita membenci, apa sih yang kita dapat? Tidak ada, teman-teman semuanya. Apakah dengan kita membenci, dengan kita berkata kasar, kita lebih mulia? Apa kita terlihat lebih gagah? Oh tidak. Malahan kita menunjukkan diri kita ini lebih hina. Karena kenapa lebih hina? Itulah berbahaya teman-temanku semua. Banyak teman-teman. Terkadang anak udah zaman sekarang bercandaannya itu dengan kata-kata menusuk, dengan kata-kata, "Oh, mulut gua ini pedas loh kalau ini." Iya, hati-hati. Kamu berkata mulut kamu pedas, maka itulah yang akan menjadi pemberat kamu dihisab nanti. Karena mulut itulah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kamu membenci seseorang, kamu dapat dosanya. Kayak gitu. Mungkin kamu das-dus, kamu nggak puas katain dia. Tapi apa? Tidak ada yang namanya itu kita merasa lebih mulia. Justru orang yang kadang membenci kita. Justru orang yang terkadang terzalimi akibat kita. Hati-hati, teman-teman semuanya. Nah, maka dari itu di Islam tidak pernah diajarkan untuk kita membenci siapapun itu. Seperti itu, teman-teman semuanya. Nah, di dalam hidup ini kita terdapat akan menemukan banyak sekali sifat dan karakteristik manusia. Sifat karakteristik kayak ya teman-teman kita, ya, sifatnya kayak gini, sifatnya kayak gini, bermacam-macam.
Itulah yang namanya hidup, teman-teman semuanya. Allah tuh menciptakan bermacam-macam, beragam-ragam. Dan tidak ada satu makhluk Allah pun yang Allah ciptakan itu, yang namanya itu kayak, ya udah, nggak ada ciptaan Allah yang namanya jelek. Itu nggak ada, teman-teman semuanya. Allah menciptakan semuanya dalam bentuk yang sedemikian rupa, yang sesempurna mungkin. Nah, hati-hati teman-teman semuanya. Terkadang yang membuat kita ini menjadi benci sama seseorang tadi itulah masalah kecil dibesar-besarkan. Hati-hati. Masalah besar yang kecil itulah terkadang dibesar-besarkan. Itulah yang menjadi kadang orang benci, kadang kita yang benci sama orang. Padahal apa? Dengan kebencian itu sama saja kita membuat hati kita ini kotor. Hati kita kotor apa? Ya, mudaratnya apa? Kita sulit untuk mendapatkan hidayah. Kita sulit untuk menerima nasihat. Hati-hati. Kenapa kita mengotori hati kita? Kita tahu kita butuh nasihat. Kita tahu diri kita ini butuh yang namanya pencerahan. Kenapa kita malah justru, teman-teman semuanya, mengotori hati kita? Sedangkan kita tahu, kalau hati kita kotor diakibatkan oleh kebencian itu tadi, penyebabnya, salah satu penyebabnya, kita nggak akan dapat, sulit untuk mendapatkan nasihat itu sendiri. Sulit untuk yang namanya itu untuk melakukan ibadah. Ibadah itu kan digerakkan oleh hati kita, teman-teman. Kita bisa datang di sini, itu diolehkan apa? Hati kita. Innamal a'malu binniyat yang disampaikan oleh Kak Fadil kemarin. Kalian sudah belajar namanya innamal a'malu binniyat. Niat itu berasal dari mana? Dari hati kita. Nah, hati-hati. Hati kita inilah yang sangat luar biasa, teman-teman semuanya. Kayak gitu. Hati kita ini diciptakan dengan sesuci, suci banget. Karena yang mengotorinya siapa? Kita itu sendiri. Hati-hati. Ya, apalagi kita termasuk umat di akhir zaman ini, teman-teman semuanya. Terkadang yang mengotori hati kita ini adalah fitnah, hoax. Kita melihat misal ulama kita kayak sekarang, ulama kita difitnah. Ya itu. Masa kita ikut? Terkadang ya kita sangat cinta dengan ulama ini, ya. UAS, Ustaz Abdul Somad, sekarang difitnah. Kayak gitu. Supaya apa? Supaya orang itu tidak mempercayai ulama lagi. Nah, maka dari itu dengan kita belajar inilah kita bisa tahu, oh ini ternyata fitnah. Itulah yang merusak keimanan kita. Jangan sampai keimanan kita tergoyang. Kayak gitu. Jangan sampai ada rasa kebencian kita, apalagi sama ulama. Ulama itu warasatul anbiya, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Jangan pernah kalian benci. Ulama, teman kita juga nggak boleh kita benci. Saudara kita, apalagi orang tua kita yang kita benci. Hati-hati teman-teman. Kayak gitu. Jangan pernah diusahain ada kebencian yang datang di dalam diri kita untuk siapapun itu. Tanpa terkecuali. Kecuali kita boleh benci, itu bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita benci melihat kemaksiatan, itu boleh teman-teman semuanya. Ada benci yang diperbolehkan, ada benci yang juga tidak diperbolehkan. Yang kita perbolehkan, kita benci melihat orang melakukan maksiat. Kita benci ketika orang apa namanya itu, anak-anak muda sekarang sibuk dengan yang namanya dunia, tapi lupa akan namanya akhirat. Kita boleh. Kita ajak justru itu. Kita benci dengan sikap yang dilakukannya, maka kita ajak, kita selamatkan. Seperti itu. Bukan berarti kita membenci dan kita menjauhinya, tidak. Teman-teman semuanya. Kita ajak ke jalan yang lebih bagus. Dengan cara apa? Kita ajak ke ini. Ini ada Zoom nih, ikut. Banyak sebenarnya teman-teman. Nggak sesusah kayak, ya mungkin dia malas, ya. Karena kita nggak bisa pungkiri teman-teman, nggak semudah itu orang untuk datang ke majelis taklim, pakai baju koko, pakai ini, plek, enggak. Tapi sekarang apa? Kita kenalkan sedikit demi sedikit. Dengan apa? Dengan ini, nih ada Zoom nih. Lihat di rumah, bisa. Sedikit demi sedikit dulu. Kayak gitu. Boleh jadi itulah merubah sifatnya dia. Jadi kita ketika dia berubah lebih baik, jangan kita benci, giliran ini kayak gini kayak gini kayak gini. Sok-sok nasihatin aku. Ingat yang saya sampaikan kemarin. Kalau dia berubah lebih baik dan dia memberikan nasihat kepada kita, jangan kita pernah ngatain, lu dulu kayak gini. Nah, berarti kalian benci lagi. Dia melakukan maksiat, kalian benci. Ketika dia berubah menjadi lebih baik, kalian benci lagi. Jangan seperti itu. Berbahaya teman-teman semuanya. Itulah ya. Terkadang kawan jadi lawan. Kayak gitu.
Teman yang kita ajak itu bisa jadi lawan. Hati-hati. Rusak hati kita, teman-teman semua. Nah, seperti itu. Di sini terdapat apa? Di mana sih dalil untuk kita dilarang untuk membenci? Di dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, janganlah saling kalian mendengki, dan janganlah kalian saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Di sini Rasulullah mengajarkan kita, ayo bersaudara, ayo kita saling fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berkebaikan, mencari kebaikan, mencari ridha Allah. Dan terus apa sambungan hadisnya? Dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 hari. 3 hari saja teman-teman semuanya kita tidak perbolehkan. Apalagi kita kayak benci sama orang, sebulan, 2 bulan, sampai kadang ketemunya saja males. Udahlah males. Jangan sampai. Boleh jadi nih terkadang zaman sekarang nih gini. Orang ngebenci, ini benci. Tapi hatinya ini terkadang diri kita nih ya, untuk kita, udah nggak usah, malas lu ketemu ini kayak gini. Tapi hatinya bilang, "Enggak, kamu nggak seperti itu." Terkadang seperti itu kan teman-teman semua. Terkadang lain di mulut, lain di hati. Bukan berarti makna ini kayak mengatakan, udahlah, manis di mulut saja, hatinya busuk. Enggak seperti itu saja. Terkadang kata-kata ini juga berbentuk apa? Mulutnya ini mengatakan ini kayak gini, tapi hatinya baik. Ya gitu. Terkadang kan kenapa? Kita kayak misalnya di lingkungan yang namanya itu orangnya naudzubillah, misal di lingkungan yang toksik lah, kayak gitu. Terkadang kita keikut itu karena kenapa? Kita kalau itu takutnya kita kayak giniin. Seperti itu, dikatain. Tapi terpaksa terkadang kita ini. Ya kan tidak bisa dipungkiri, apalagi di kalangan anak muda. Kita kayak ikut, kayak gitu. Melakukan, gini. Terkadang ngomong kasar, kayak gitu. Itu. Diakibatkan oleh lingkungan. Tapi hati kita sebenarnya tidak mau untuk mengatakan seperti itu. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, hati-hatilah. Lebih baik teman-teman semuanya kita jaga lisan kita, jaga hati kita. Jangan sampai kotor. Jangan dikotori oleh perbuatan jelek kita sendiri. Hati-hati, teman-teman. Hati, kalau sudah yang namanya itu keras, susah teman-teman untuk remuk kembali. Hati kalau sudah kotor, kita akan sulit untuk menerima yang namanya itu untuk beribadah. Malas, percaya deh. Itu malas. Sholat aja, bentar lagi. Malas. Hati ini kan kotor dikarenakan apa? Dosa-dosa kita. Kita membenci seseorang itu dapat dosa. Dosa inilah yang menutupi hati kita. Bukan sekadar kita kayak, ya udah kayak kita menghina orang, gitu. Enggak, bukan itu. Bukan itu doang. Tapi kita membenci orang, kita menggunjing, ada perasaan tidak senang sama orang, nah itu bisa takut menjadi dosa. Hati-hati, teman-teman. Kadang masalah kecil, kayak gini aja, tuh benci, marah, nggak mau teguran. Sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, malas ketemu, inilah ketika bertemu menjauh. Nauzubillah. Padahal apa? 3 hari saja Rasulullah berkata, 3 hari saja tidak baik bagi seorang muslim itu tidak bertegur sapa. Memutuskan tali silaturahim ujung-ujungnya nanti. Nauzubillah. Ketika kita memutuskan tali silaturahmi kita kepada saudara seorang muslim kita, maka rahmat Allah terjauh dari kita. Maka Allah menatap kita dengan pandangan yang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi teman-teman hati-hati. Jangan pernah, sekali lagi saya tekankan di awal, seperti di awal tadi apa? Jangan pernah kalian membenci orang tua kalian. Mungkin dia ngelarang kalian seperti ini. Nak, jangan lakukan itu, nak. Sudah jangan. Jangan kalian ada merasa, orang tua ini apa sih ngatur-ngatur kayak gini. Jangan seperti itu teman-teman semuanya. Terkadang seperti itu, kita dilarang untuk melakukan mungkin yang kita pengenin, enggak dikasih izin sama orang tua, kita akan membenci orang tua kita. Naudzubillah. Sebenarnya itu tidak boleh. Sangat luar biasa, tidak boleh. Karena kenapa? Ditakutin kita menjadi durhaka kepada orang tua kita. Mau kita beramal 1000 tahun, mau kita ikut kajian terus 1000 tahun selama seumur hidup kalian, tapi kalian durhaka kepada orang tua kalian, naudzubillah, tidak akan pernah kalian cium yang namanya bau surga itu. Karena apa? Ridallah fi ridha walidain wa suqtullah wa suqtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Dan kemurkahannya Allah itu terletak pada marahnya orang tua, teman-teman.
Jadi maka dari itu, jangan sampai kita ini terdapat kebencian, ketika mungkin hari ini teman-teman kita ada benci sama orang, mungkin kita itu sudah kayak gitu. Diusahain tegur dia lagi, kita berhubungan baik dengan dia lagi. Jangan sampai teman-teman, eee, dosa itu selalu mengalir di dalam tubuh kita. Kita ini sudah banyak dosa, jangan ditambah lagi dengan dosa yang lain. Seperti itu. Hati-hati teman-teman semuanya, tidak ada gunanya untuk kita membenci sesama makhluknya Allah. Maka itulah yang akan membebani diri kita sendiri. Sama saja apa teman-teman? Itu adalah bumerang bagi diri kita sendiri. Kita yang membenci, tapi kita yang akan mendapatkan dosanya lagi. Hati-hati teman-teman semuanya. Maka dari itu, eee, salah satu hal yang terbaik adalah dengan cara memaafkan dan berhubungan baik dengan makhluknya Allah, bukan sekadar dengan Allah. Gimana nih pertanyaan mungkin nanti ada pertanyaan teman-teman semuanya. Kalian bertanya-tanya, bagaimana caranya agar hati kita ini mungkin setelah dikotori dengan dosa-dosa kita, aku sudah terlanjur membenci orang, hati aku sudah banyak dosa, gimana caranya? Dekatkan kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah syifa, teman-teman. Obatnya hati. Disitulah obatnya hati cuma Al-Quran. Zikrullah, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Apa namanya itu? Allah itu Maha mengampuni. Dosa-dosa kita inilah yang menutupi hati kita. Justru itulah dengan Allah mengampuni dosa-dosa kita, hati kita menjadi suci lagi, hati kita menjadi bersih lagi, diri kita ini menjadi hamba yang taat. Insya Allah seperti itu teman-teman semuanya. Ketika hati kita bersih, insya Allah kita bisa lebih mudah dan merasakan nikmatnya dalam beribadah. Enak teman-teman kalau damai itu, kita berhubungan, nah kita bisa ngobrol lagi dengan teman-teman kita, nggak ada rasa benci itu enak, teman-teman semua. Kayak gitu. Jangan sampai ketika kita sudah memaafkan, kita benci lagi. Jangan seperti itu teman-teman. Jangan pernah masuk di lubang yang sama. Seperti itu. Insya Allah apa yang saya sampaikan hari ini juga sebagai nasihat bagi diri saya sendiri. Bukan berarti yang saya sampaikan ini saya lebih baik dari kalian. Bukan berarti seperti itu teman-teman semuanya. Karena kenapa? Tidak perlu kita menjadi orang baik dulu untuk menyampaikan kebaikan, teman-teman semuanya. Ketika kalian dapat ilmu ini, kalian boleh sampaikan kepada teman-teman kalian, saudara-saudara kalian boleh, teman-teman. Ingat, tidak perlu kalian jadi ustadz dulu, tidak perlu kalian jadi ustazah dulu, tidak perlu kalian, yang namanya itu kayak menghafal Quran dulu, menghafal hadis dulu untuk menjadi orang yang menyampaikan kebaikan, tidak seperti itu, teman-teman semuanya. Karena tidak ada syarat dan ketentuan yang berlaku, ya seperti itu untuk menyampaikan kebaikan. Karena semua orang berhak menyampaikan kebaikan, semua orang berhak memberi nasihat. Karena haknya seorang muslim salah satunya adalah berbagi nasihat dan saling menasihati. Seperti itu teman-temanku semuanya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Wallahu a'fi ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali tadi kita dengar dari pemateri kita tentang ilmu tazkiyatun nafas. Ya. Kalau kata ilmu Islamnya, bahasa Arabnya tazkiyatun nafas, membersihkan hati. Ya. Ini ilmu yang mahal didapat, cuma kafir ya berbaik hati. Ini Masya Allah sekali. Beliau nge-share ilmu yang sangat mahal, yang sangat jarang dibahas orang, yaitu ilmu tazkiyatun nafas. Masya Allah. Oke, mari kita lanjut ke sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silahkan langsung chat di kolom komentar, utamakan adab terlebih dahulu. Ya, sambil kita nunggu pertanyaan, mungkin kita sapa Kak Ferial dulu ya.